Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Grafina, aku Elismiana. Pada video kali ini kami bakalan menyampaikan analisis menurut pendapat ahli yaitu Lawrence Friedman mengenai studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami pada mata kuliah Sosiologi Hukum yaitu Bapak Sito. Pertama-tama, Friedman memberikan definisi tentang hukum, yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran atau kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab, serta hak. Nah, dari pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Nah, pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, yang dimana sementara tindakan atau sebuah perilaku berada dalam tataran kehidupan. Selanjutnya, Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas 3 komponen, yakni 1 struktur atau legal struktur, yang kedua substansi atau legal substansi, dan yang ketiga ada budaya atau legal kultur. Struktur hukum yang pertama merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Selanjutnya, substansi atau legal substansi adalah output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Dan yang terakhir ada budaya atau legal kultur yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau menurut Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang nantinya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan sedikit yang melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang pertama ada struktur hukum. Struktur hukum mengacu pada kerangka hukum yang mengatur perjudian online dan live streaming serta perlindungan anak di dalamnya. Undang-undang tentang perjudian online dapat mencakup larangan bagi anak-anak untuk berjudi dan mengatur situs perjudian online. Di sisi lain, live streaming juga berasal dan mungkin juga harus memperhatikan hukum terkait konten yang mereka siarkan, termasuk apakah ada pembatasan usia untuk konten tersebut. Pemerintahan biasanya memiliki aturan yang mengatur ini, seperti hukum perlindungan anak dan kode etik untuk industri hiburan. Yang kedua ada substansi hukum atau legal substansi. Substansi hukum mencakup isi atau materi hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ini termasuk apakah ada undang-undang yang secara spesifik melarang anak-anak untuk terlibat dalam perjudian online, dan apakah ada undang-undang yang mengatur konten live streaming yang dapat diakses oleh anak-anak. Substansi hukum juga akan menentukan sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku yang melanggar aturan tersebut, baik itu penyedia judi online, ilegal, ataupun streamer yang menyajikan konten yang tidak sesuai.
Yang ketiga yaitu budaya hukum atau legal culture. Budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, budaya hukum akan memengaruhi bagaimana masyarakat dan lembaga penegak hukum menangani kasus kecanduan judi online dan menangani konten live streaming juga sesuai untuk anak-anak atau tidak. Budaya hukum juga dapat mempengaruhi apakah ada upaya untuk mencegah dan menangani kecanduan serta melindungi anak-anak dari konten tidak pantas. Kesimpulan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana menurut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya, seperti main dadu, kartu, dan lain-lainnya. Sehingga menurut kami, judi online adalah sebuah perbuatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Kegiatan judi online pada dasarnya merupakan suatu hal yang dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya, dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kecanduan perjudian online pada anak-anak sekolah dasar merupakan suatu fenomena atau permasalahan serius yang perlu ditangani dengan tegas. Apalagi judi online sudah menjadi budaya yang dapat dibilang biasa di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, peran orang tua terhadap permasalahan ini sangat penting untuk menjaga dan memperhatikan anak-anaknya. Selain itu, peran pemerintah, lembaga penegak hukum sangat juga diperlukan untuk melawan permasalahan ini. Dengan berbagai peran dan usaha yang dilakukan, diharapkan kedepannya dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online terhadap generasi muda Indonesia.